Assalamualaikum. Salam literasi. Putu buku edisi Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 2026 Masehi. Melanjutkan project project personal saya Ramadan tahun ini, yaitu TASA, TASHSA, Tadabbur Al-Quran, satu hari satu ayat. Saya mencoba memilih ayat yang saya sudah pilih dari sebelum Ramadan sampai dengan 20 hari, berapa ayat yang saya coba konsisten saya tadaburi gitu. Saya baca, saya refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kadang-kadang memang di luar bayangan saya gitu, karena setelah saya menetapkan satu ayat, saya baca, dan karena berjalannya hari-hari Ramadan ini kan saya ketemu berita, ketemu kejadian yang tiba-tiba cocok nih katanya. Memang ini sebagai cerita, saya sempat ada beberapa ayat yang terulang gitu. Jadi pembahasan yang ternyata ini sebenarnya sudah pernah kesinggung di sebelumnya gitu. Sehingga si pertengahan kemarin sempat saya revisi, saya geser-geser. Saya hanya dapat 19 hari nih sekarang jadi. Dan ini adalah masuk ke hari 17. Hari ke-17 Ramadan saya ya, di agenda saya. Saya memilih Al-Maidah ayat 32. Masih ada berkesinambungan dengan sikap manusia dalam melakukan kerusakan di muka bumi ini. Oke, agak panjang ayatnya, saya bacakan dulu ya. Al-Maidah ayat 30. Surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Al-ayah. Jadi kami telah tetapkan satu hukum. Katabna itu kami kitabkan gitu ya, kami tetapkan. Kami masukkan dalam lembaran negara kalau hukum ya. Telah kami tetapkan oleh Allah, telah ditetapkan satu hukum untuk Bani Israel. Jadi ini ayat sebenarnya kepada Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, membunuh satu orang, dan bukan karena dia membunuh orang lain gitu ya, atau bukan karena melakukan kerusakan di bumi gitu. Jadi ini nggak ada salah apa-apa, kita bunuh gitu. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, ya, atau menyelamatkan seseorang gitu ya, maka seolah-olah dia telah memelihara manusia seluruhnya. Ya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami, ya, yang telah membawa keterangan yang jelas. Al-Bayyinat itu keterangan yang jelas. Ma'ruf jelas itu apa ya? Kita pasti paham kok sebagai manusia gitu. Ya kan, namanya bunuh itu pasti salah gitu. Kita terasa, pakai ini aja terasa. Namun banyak di antara mereka yang melampaui batas dalam melakukan kerusakan di muka bumi ini. Oke ya. Jadi biasa kita main penggalan-penggalan ayatnya, kita rasakan tentu dengan dasar kitab-kitab tafsir yang sudah ada gitu. Jadi saya tidak berani menafsiri sendiri ya, karena itu berbahaya katanya. Kalau kata Pak Ustadz berbahaya. Oke ya, saya baca biasa dipandu oleh beberapa kitab tafsir yang sederhana, termasuk Al-Muyassarnya Kementerian Agama Saudi Arabia ya. Oke, sebenarnya ini ayat yang sudah populer. Jadi kalau membacanya itu gini. Ini versi putu, saya mencoba menggunakan diksi kemanusiaan gitu. Jadi sebenarnya ini kan sebuah peringatan telah ditetapkan kepada Bani Israel. Bukan lalu ini tidak menjadi kewajiban kita ya, karena Islam itu atau agama itu adalah istimroriyah gitu. Istimroriyah itu kebersinambungan dari umat terdahulu sampai sekarang gitu. Makanya di beberapa ayat itu kan selalu kayak misalnya dari kal kita bular ibadi dalil mutakin aladina yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun aladina yuminuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik, gitu kan. Jadi kita
selalu ada unzila min qablik, jadi yang sebelummu pun gitu. Jadi ini kewajiban kita dan yang sebelummu pun gitu. Atau ayat tentang puasa kan juga kan kata ya kutiba alaikumusiyam kutiba ala alladziina min qablikum, telah diwajibkan pada puasa dan juga diwajibkan pada para sebelummu. Jadi sebenarnya rangkaian ini itu sebuah rangkaian panjang. Jadi kalau ayat ini tentang Bani Israel, sebenarnya kita pun sama gitu. Bahwa sebenarnya Allah itu telah menetapkan satu larangan gitu, bahwa jika seseorang itu membunuh satu orang tanpa alasan ya. Kalau di sini disebutkan sih dia tidak membunuh orang lain atau dia tidak melakukan kerusakan di bumi gitu. Maka sebenarnya dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, manusia seluruhnya itu bisa kita pakai diksi kemanusiaan. Jadi sebenarnya seorang yang membunuh satu manusia yang tanpa alasan membunuhnya gitu ya. Bukan karena perang, bukan karena membela diri, bukan karena karena dia melakukan kerusakan gitu ya. Maka dia seperti membunuh kemanusiaan itu. Betul nggak sih? Manusia seluruhnya itu kan seperti kemanusiaan itu. Dan sebaliknya pun begitu. Jika engkau menyelamatkan, itu bahasa ini sih memelihara seorang, maka dia telah memelihara kemanusiaan secara utuh. Menurut saya ini menarik banget sebenarnya. Kalau kita mau tarik mengapa satu orang itu berarti artinya semuanya gitu. Sebenarnya karena ada wilayah Tuhan gitu. Wilayah Tuhan dalam menghidupkan dan mematikan gitu. Jadi seorang yang membunuh itu mengambil perannya gitu. Dan itu kesalahan yang fatal gitu. Dan empiris menunjukkan, saya sering membaca berita para pembunuh yang di penjara karena melakukan pembunuhan itu, biasanya mereka akan bermimpi, akan mengigau, akan sangat terganggu dengan tindakan yang telah dia lakukan. Ini kata ada satu teman yang punya pengalaman di penjara gitu ya, punya pengalaman di kadang mereka tuh stres betul gitu dibanding kan dia kan sebenarnya sudah melakukan aktivitas yang sebenarnya melawan fitrahnya dia gitu. Jadi sebenarnya dia kecuali psikopat mungkin ya. Psikopat pun sama lah, semua sama. Karena perbuatan bunuh itu membuat dia rusak, merusak kemanusiaan secara utuh. Ini menarik sebenarnya, ini menarik banget ya. Dan akhirnya bisa jadi jawaban juga bahwa sebenarnya perang itu juga bukan pilihan terbaik gitu. Jadi pas musim perang pas ada berita perang kan hari ini ya, rudal ditaruh dar satu kota kan mati. Walaupun memang dalam ayat ini sebenarnya jelas membunuh yang dimaksud ayat ini adalah membunuh tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Misalnya kalau di sini disebutnya melakukan kerusakan atau dia membunuh orang lain gitu. Sehingga contohnya kita niat ya. Jadi kalau misalnya para penjahat itu kan begitu kan, saya mau bunuh dia nih karena alasan bisnis, karena alasan ya kan, itu alasan-alasan yang tidak dibenarkan kan gitu. Ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba bayangkan kerusakan pikiran dia saat merencanakan pembunuhan itu. Ada kerusakan pikiran seolah-olah dia telah melakukan yang benar gitu. Saya ada buku yang menarik sekali, Paulo Coelho yang menulis Alchemist ya. Novel-novelnya biasanya novel-novel yang deep gitu ya. Saya di perpustakaan kantor saya itu saya nemu novel dia, judulnya Selingkuh. Kayaknya perlu juga kapan-kapan kita bahas. Judulnya Selingkuh, saya juga kaget, kok Paulo Coelho kok membahas selingkuh gitu. Tapi itu menarik sekali. Saya kayaknya perlu saya baca ulang sih. Saya belum selesai ya, tapi saya sedang membacanya sebenarnya di kantor. Itu cerita sekilas saja ya, cerita tentang seorang perempuan yang akhirnya dengan kecemburuannya pun kepada seorang yang sebenarnya bukan pasangannya gitu ya. Jadi perselingkuhan tapi membuat dia cemburu dan sampai dia terpikir bagaimana kalau gue matiin gitu, matiin pasangannya gitu ya. Matiin istrinya gitu. Jadi ini seorang perempuan yang selingkuh dengan seorang laki-laki, yang menyukai laki-laki dan dia ingin membunuh istrinya. Gila sih sebenarnya, tapi saya tertarik dengan Paulo Coelho itu dan dengan ya khasnya beliau ya, dia kan mau mengulik detail perasaan, emosi dan filosofi pikiran seorang ketika dia mau melakukan itu.
Dan menurut saya itu menarik saya untuk dieksplor gitu. Bahwa seorang membunuh itu dia telah melakukan kejahatan pikirannya pun banyak di sini. Karena merencanakan ini, merencanakan itu, dan sebenarnya itu salah semua. Terus jadi akhirnya terjawab kan mengapa ayat ini mengatakan bahwa kau membunuh cuma satu orang yang kamu bunuh, tapi sebenarnya kamu telah membunuh kemanusiaan secara keseluruhan. Karena ketika kamu merencanakan mau membuat dia mati gitu, sebenarnya kita telah rusak pikiran kita dengan ide-ide gila kita. Gini. Itu di novel itu menarik itu. Kalau teman-teman mau itu boleh itu ya. Saya termasuk yang nggak nyangka gitu. Judulnya selingkuh kok, maaf, kok receh ya gitu. Padahal Paulo Coelho ya kan, kalau teman-teman baca Alchemist tuh, filosofis banget. Dan ternyata sama dalam ini, selingkuh ini tetap dalam karena dia membaca proses kerusakan berpikir seorang yang akhirnya mau. Walaupun ya baca sendiri ya nanti ya. Walaupun akhirnya nggak terjadi. Oke ya. Jadi saya pribadi mentadabburi, merefleksikan ayat ini sebagai itu. Sebagai ini adalah pilar-pilar kemanusiaan. Oke, kita balik. Sekarang cara yang positif. Ini lebih nyaman ceritanya. Kalau yang bunuh itu kayaknya di sini ngeri ya. Saya nggak kebayang gitu. Kalau yang memelihara atau menyelamatkan gitu, maka dia telah menyelamatkan kemanusiaan seluruhnya. Jadi banyak dalilnya, kayak hadis yang saling menyelamatkan seorang yang mau meninggal, atau tentang perempuan yang pelacur yang akhirnya masuk surga karena dia memberi air minum untuk anjing gitu, seekor anjing. Bahkan bukan manusia nih ya, tapi rasa kemanusiaan kan. Itu bahkan dia mendapatkan balasan surga atasnya padahal dia seorang pendosa gitu. Karena dibalik juga ini sekarang, seorang mau menyelamatkan nyawa seseorang sampai melupakan dirinya. Bayangkan yang ada dalam pikirannya. Bayangkan keindahan kemanusiaan yang telah merasuki kepalanya. Ya gak sih? Dan itu mimpi buruk kita kan, ketika value-value kemanusiaan itu dicabut dari kepala kita. Saya pernah baca berita dan sampai nangis gitu ya, sedih banget ketika ada tawuran di stadion di satu kota karena pemain bola ngadu gitu, terus mereka beradu supporter gitu ya. Terus ada yang dikeroyok sampai mati dan oleh banyak orang, dan ada beberapa yang hanya mengabadikannya dalam video gitu. Itu berita yang sederhana tapi sakit banget gitu. Kenapa? Karena kok bisa ya gitu, orang memukuli orang lain dengan alasan perbedaan tim kesebelasan, mati. Ya gak sih? Apa yang ada di kepala kita gitu? Bagaimana value kemanusiaan itu dicabut dari kepala kita, seolah-olah kita punya hak untuk membuat dia mati gitu. Yang sedih lagi ketika terminologi ini dengan didasarkan pada terminologi agama untuk mempermudah membuat mati seseorang. Ya kan, teroris itu kan begitu, meledakkan satu tempat. Dia merasa itu adalah benar gitu. Padahal ada satu dalil yang sederhana, yaitu ketika seorang Ali bin Abi Thalib mau menebaskan pedang dalam sebuah perang. Ini dalam sebuah perang ya. Perang yang sebenarnya sah-sah saja dia membunuh orang lain gitu ya. Tapi ketika dia udah tebaskan pedang itu ke musuhnya meludahi mukanya dan Ali berhenti menebaskan pedangnya. Karena dia khawatir tebasan pedangnya karena kemarahan dirinya, karena personalnya gitu. Ngeri ya. Coba bayangkan, apakah kalian akan dengan rela, dengan ringan kita membunuh orang lain? Padahal itu karena emosi kita gitu, emosi kita. Saya pikir banyak berita-berita yang membuat kita miris terkait itu ya. Ya termasuk bunuh diri kan. Bunuh diri itu coba proses yang ada di kepala kita saat memilih untuk mati itu. Pikiran yang sangat menyesatkan gitu, sangat bahaya gitu, sangat berbahaya. Dan itu rubuh, atau value kemanusiaan kita rubuh karena ada wilayah Tuhan yang tiba-tiba kita, contoh misalnya keputusasaan kan, biasanya dasar bunuh diri itu kan keputusasaan itu kan sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang rubuh kan. Dia mengesampingkan peran Tuhan dalam kehidupannya, padahal ada Tuhan. Kita itu aneh sekali kalau masih putus asa. Ada dia yang paling keren, ada Tuhan yang paling hebat, dan kita masih
terpancing untuk melakukan itu. Contoh ya, ini menurut saya bisa relate kok, ini relate ini ya. Membunuh itu kan bisa jadi membunuh dirinya kan gitu. Karena konon kalau di kajian psikologi itu musuh terbesar kita sebenarnya siapakah? Kalau musuh itu adalah orang yang paling punya akses, punya nilai, punya kemungkinan untuk mencelakai kita, maka dia adalah diri kita. Katanya gitu. Yang paling mungkin mencelakai kita kan diri kita. Kalau orang lain kita masih bisa berlindung. Kalau diri kita, dia ada di dalam sini. Kalau kita ini rusak value-nya gitu. Karena itu kita perlu berlindung dari itu, dari hal-hal itu ya. Kita perlu meminta perlindungannya untuk menjaga kita dari pikiran-pikiran jahat itu di kepala kita. Dengan prasangka baik, dengan tetap menjaga nalar gitu. Karena itu kalau dalam maqasid asyariah itu yang 5 bagaimana agama diturunkan itu kan salah satunya adalah menjaga akal gitu. Nalar gitu. Nalar itu harus jalan terus karena kadang kalau emosi itu nalarnya kebakar gitu lalu kita hilang. Kalau kita putus asa nalar kebakar kita hilang arah. Orang-orang yang berani membunuh orang lain, orang ngamuk, mukul orang gitu. Saya kemarin habis ngobrol dengan teman-teman dan mengingatkan betapa liarnya saya dulu ketika masih kecil dan suka berkelahi itu. Saya bisa pernah memukul teman dan tangan saya sampai bengkak. Sangat kencengnya mukul dan saya tidak mengesampingkan nasib tangan saya gitu. Sampai bengkak. Tapi itu saya sesali sekarang. Kok bisa ada kepala pikiran saya melakukan itu ya gitu. Kenapa saya tidak ada empati bagaimana yang dirasakan teman saya yang saya pukul gitu. Tapi itu memang saya cukup seru itu kontemplasinya karena setelah saya senang berantem dan tiba-tiba berhenti sama sekali itu saya pernah dipukul sampai leleran dan saya tidak membalas karena udah dalam titik yang oke lah fix kalau gue balas adanya cuma nyesel gitu. Dan itu kan nalar yang bekerja. Saya berlindung darinya untuk tetap dijaga nalar saya tetap dalam pilar yang kokoh, nalar yang kokoh sehingga saya tidak terjebak pada suasana emosional. Sorry ya berkembangnya kemana-mana, tapi saya pikir ayat ini cerita tentang itu, membunuh dengan emosi itulah yang berbahaya, membunuh atau termasuk akhirnya menjaga tadi. Contoh menjaga ini saya balik, ada satu fragmen kecil ditulis di satu majalah dakwah, saya lupa majalah Sabili atau Karbali, betapa kita itu seringkali terlena ketika melihat anak pelajar tawuran gitu. Ini digambarkan ada seorang ibu-ibu pakai mobil, dia ngeliat tawuran, dia langsung berhenti karena takut dia anaknya ada ikut di situ kan. Terus dia ngecek gitu, oh alhamdulillah bukan anak saya, terus dia pergi. Ini sebuah fragmen kecil tapi si penulis ini ingin menggambarkan terkadang value kemanusiaan kita itu luntur karena semata-mata hanya mau menyelamatkan kita dan keluarga kita gitu. Padahal sebenarnya kan kalau itu judul kolomnya itu gitu, anakku, anak kita gitu. Anakku, anakmu, anak kita gitu. Kalau nggak salah judulnya. Jadi bagaimana menarik anak-anak itu kan juga anak kita gitu. Bagaimana kalau anak kita suatu saat dilihat oleh orang dan tidak ditolong gitu. Itu kolom sederhana tapi ngena di saya itu. Kolom ditulis oleh seorang. Dia membandingkan dengan ibu-ibu di Palestina kali ya, di jalur Gaza itu. Kalau ada intifada anak-anak kecil yang melempar batu ke tank Israel itu lalu dikejar tentara Israel, terus dia masuk sembunyi di rumah siapapun gitu, maka ibu-ibunya akan berdiri di depan pintu dan mengatakan tidak ada orang lain selain anak saya di rumah ini, dan dia tidak berbohong karena dia melindungi anak itu dan dia anggap anak itu adalah anaknya. Wah, aku kena itu. Dan itu contoh di poin yang kedua ya, setelah membunuh itu seperti membunuh manusia seutuhnya, begitu pun yang menyelamatkan seorang itu menyelamatkan manusia seutuhnya. Jadi kalau kita lupa bahwa ini itu adalah bagian dari tugas kita, bahaya. Oke, poin berikutnya. Sorry, terlalu bersemangat. Yang kedua adalah bagaimana poinnya kan setelah membunuh, menyelamatkan, walaqad ja'atum rusuluna bil bayyinat, bahwa telah diperintahkan rasul-rasulnya untuk menyampaikan itu bil bayyinat. Ini tadi sudah saya singgung sih, al bayyinat itu sesuatu keterangan yang jelas. Kenapa disebut jelas ya, karena tadi kemanusiaan itu clear.
Hanya hasrat kita yang buruk, yang busuk aja yang membuat kita itu tidak bisa memahami kemanusiaan. Kalau kau pejamkan mata, tutup mata, lalu bicaralah dengan nurani, kita tahu nilai-nilai kemanusiaan itu ada di sini. Karena itu jelas, sesuatu yang jelas. Dan sayangnya banyak orang yang melampaui batas. Akhir ayatnya itu tentang orang yang melampaui batas atau berlebihan. Kerusakan di muka bumi ini seringkali terjadi karena kita terlalu berlebih-lebihan dalam apapun, ya. Dalam apapun. Ya tadi kayak tim bola yang saling supporter berantem gitu. Itu karena berlebih-lebihan mencintai timnya, sehingga seolah-olah matinya dia itu wajar dia mati itu. Atau ya kita membela keluarga kita, atau kita membela negara kita, atau itu bisa jadi karena saking tahu, saking berlebih-lebihan kita, jangan-jangan kita nanti nggak proporsional, kita tidak adil, kita mengesampingkan nalar dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya sudah ada fitrah di dalam kepala kita. Seru ya. Ini adalah cerita tentang surat Al-Maidah ayat 32. Semoga menginspirasi dan juga terlebih buat saya pribadi ya, karena saya terus semakin tua ini semakin nyadar banyak sekali potensi buruk gitu yang harus saya tekuk. Semoga ayat ini termasuk yang bagian dari itu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.